Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk Pak. Terima kasih Pak Hasan. Maaf nih saya mengganggu waktunya sebentar ya. Karena ada yang ingin kita bicarakan mengenai aksi nyata kita di Mei 2023 ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi Pak Avanza. Untuk nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas ya. Jadi tujuan kita mengadakan observasi ini untuk mengetahui persiapan awal yang akan Bapak lakukan sebelum nanti saya akan mengamati proses jalannya pembelajaran yang akan Bapak lakukan ya. Jadi observasi ini dilakukan supaya Bapak ada persiapan, kemudian nanti pembelajaran yang lebih siap dan percaya diri nantinya, sehingga pembelajaran yang Bapak lakukan bisa menghasilkan pembelajaran yang terbaik bagi anak Bapak peserta didik Bapak. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Kalau boleh saya tahu materi apa yang akan Bapak sampaikan? Materi yang akan saya sampaikan yaitu pengukuran luas menggunakan satuan tidak baku Pak. Jadi satuan luas ya. Satuan luas. Baik. Lalu apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Ya, dari materi tadi tujuannya yaitu siswa dapat mengukur luas menggunakan satuan tidak baku dan mengestimasi luas menggunakan satuan tidak baku tersebut. Jadi tujuannya ya agar siswa dapat mengukur ya. Baik. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai saat nanti saya melakukan observasi? Oh ya Pak, area yang saya kembangkan nanti itu ada dua. Areanya yang pertama pengetahuan dan juga keterampilan. Di situ di pengetahuan saya akan menggunakan SKPD supaya anak-anak bisa mengetahui satuan tidak bakunya, bisa menggunakannya. Kemudian keterampilannya saya membagikan kelompok di situ Pak, biar mereka aktif bagaimana mereka mencari luas dengan menggunakan satuan tidak baku tersebut. Jadi ada dua ya, yaitu nanti pengetahuan dan keterampilannya ya. Baik. Lalu bagaimana dengan rencana pembelajaran yang akan Bapak terapkan? Mungkin strategi pembelajarannya, model pembelajaran, atau barangkali metode pembelajarannya. Oh iya Pak. Nah, strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi Pak, yang berdasarkan kesiapan belajar siswa yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional atau KSE. Nah, kemudian saya menggunakan pembagian kelompok di situ sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Dan juga model yang saya gunakan pada pembelajaran tersebut yaitu berbasis masalah. Jadi pembelajaran berbasis masalah atau pembelajaran problem social learning. SF ya? Iya ya Pak ya. Ya, untuk metode yang saya gunakan ada diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga ada penugasan. Jadi rencana yang digunakan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya. Diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya, menggunakan model pembelajaran problem based learning ya. Kemudian metodenya tadi diskusi kelompok ya. Kemudian
sertifikat penugasan. Lalu bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan nanti? Ya, media pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu beragam Pak. Ada tadi sesuai dengan persiapan anak, ada orang, kemudian ada juga LKPD, kemudian saya buatkan PPT dan juga ada video nanti yang saya sajikan. Karena kita ini kan ada pelajaran agama, pelajaran olahraga ya. Kira-kira kapan pembelajaran yang Bapak rencanakan itu bisa dilakukan, Pak? Ya, insya Allah sesuai dengan jadwal pelajaran besok Pak. Ya. Baik Bapak, saya akan datang besok ya. Saya akan mengobservasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Kemudian nanti pasca observasi juga ya, kita juga akan mengadakan percakapan seperti ini. Nanti juga dia akan dihadiri oleh pengajar praktek ya. Terima kasih Pak Irfan, silakan, semoga sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Sekarang kita akan mempelajari mengenai apa dulu? Matematika sesuai dengan pelajaran kita. Nah, sebelum itu, bagaimana kondisinya sekarang ini? Semua senang? Senang. Ceria? Ceria. Ayo semangatnya dulu. Semangat pagi. Semangat, semangat, semangat merdeka. Iya. Nah, ada yang tidak hadir. Sebelum kita lanjutkan, ayo kita doa dulu. Siapa yang pimpin doa? Ketua kelas. Sebelum kita memulai pelajaran, kita harus menyepakati kesepakatan belajar kita hari ini. Ya, kesepakatan pertama, bagaimana? Bila ada yang berbicara, kita mendengarkan. Iya, bila ada yang berbicara, harus ada Yang mendengarkan. yang mendengarkan. Bila yang berbicara. Sudah selesai semuanya? Sudah. Sudah siap presentasi? Siap. Ya, kelompok pertama terlebih dahulu untuk mempresentasikan. Ingat ya, nanti komentar yang lain. Assalamualaikum
Pertama, saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nadika, dan yang di sisi kiri dan kanan saya bernama Fadli dan Maida. Mengapa benda yang semakin kecil bisa menjadi banyak? Ayo kita cari tahu. Apabila benda itu besar, pasti akan sedikit digunakan. Dan apabila benda itu kecil, maka banyak digunakan. Karena perbedaan ukuran itu yang menyebabkan bila blok kecil menutup blok besar membutuhkan banyak balok. Bila balok besar menutupi balok kecil, itu tidak bisa. Itulah satuan tidak baku. Sekian sampaian kami dan pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagaimana kelompok lain, ada tanggapan? Ya, bagaimana kelompok 2 terhadap presentasi kelompok 1? Baik. Alhamdulillah ya. Ya, silakan. Pengetahuan kita mengenai pengukuran satuan tidak baku. Ya, kita perhatikan video pembelajaran berikut ini. Kita akan belajar matematika kelas 4 SD dengan materi pengukuran luas dengan satuan tidak baku. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Selamat akan mengukur meja guru dan meja belajar. Dia akan mengukur meja tersebut menggunakan uang kertas maupun kertas origami. Keduanya termasuk satuan tidak baku. Mari kita lakukan kegiatan yang pertama. Berikut adalah permukaan dari meja guru dan meja belajar. Pada kegiatan yang pertama, kita akan ukur luas kedua Yang bisa memperagakan cara mengukur luas menggunakan satuan tidak baku. Ya, coba Pak. Apa yang mau diukur dulu? Ya, coba. Pakai satuan tidak baku. Iya, kertas ya. Ingat caranya mengukur itu, kita tempel di permukaan meja. Jangan sampai ada celahnya. Bagaimana? Sudah. Ada berapa satuannya? Luas tersebut ada dua kertas. Ya. Sebelum kita mengerjakan tugas individu, kita ice breaking dulu. Ayo semuanya berdiri. Nah, Pak Guru bilang konsentrasi. Ingat ya? Konsentrasi. Ingat apa yang saya katakan, jangan dilakukan. Apa yang saya lakukan, kalian kerjakan. Siap? Siap? Siap. Hidung. Ulang. Kompak. Mata. Belum konsentrasi. Lagi sekali. Telinga. Iya. Apa suruhannya tadi? Jangan ikuti apa yang saya katakan, ikuti apa yang saya katakan. Iya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang kita akan mengerjakan tugas individu. Saya akan mengoreksi nanti masing-masing harus kerja sendiri-sendiri ya. Jangan kerja sama. Ingat. Ya, perhatikan semua. Dari kerjaan kalian tadi, tugas individunya setelah saya koreksi, ternyata ada masih sebagian yang keliru ya. Keliru dalam tugas tersebut. Tetapi alhamdulillah hampir semua atau 80% sudah dapat mencapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Tepuk tangan untuk kita semua.
setelah kita melakukan proses pembelajaran dari tadi ya, nah sekarang kegiatan terakhir kita, apa yang kita rasakan dari tadi, tuangkan ke dalam refleksi pembelajarannya. Kalian ya jangan takut, kalian tuangkan mana yang bagus, mana yang merasa sulit, ya dikerjakan. Anak-anakku, demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk besoknya kita akan membahas mengenai pengukuran luas menggunakan satuan baku. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Putih, Bapak Irfansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Irfansyah? Alhamdulillah sehat, baik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga sama. Kalau Ibu Putih sendiri bagaimana? Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah ya. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan kemarin ya, bahwa di pasca observasi ini kita akan didampingi oleh ya, untuk melihat refleksi dari kegiatan yang kami lakukan ya. Bagaimana? Siap Bapak Irfansyah? Siap. Ya, karena ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ya. Bagaimana perasaan Bapak Irfansyah setelah melakukan proses pembelajaran kemarin? Setelah saya melakukan proses pembelajaran kemarin, setelah Bapak meninjau atau observasi di dalam kelas, hati saya merasa senang. Dengan pembelajaran kemarin itu, saya bisa terbimbing bagaimana cara saya menggunakan FPP yang berdiferensiasi dengan kaitan dengan KSD. Sesuai rencana ya, tapi sekarang sudah enggak ya. Syukur alhamdulillah. Jadi kita itu tidak boleh beban dalam melaksanakan tugas ya. Terus kemarin kan Bapak Irfansyah menyampaikan tujuan pembelajarannya. Bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang Bapak inginkan? Apakah sudah tercapai atau belum? Oh ya, dalam proses pembelajaran kemarin itu tujuan pembelajarannya siswa dapat mengukur luas menggunakan satuan tidak baku dan mengestimasi luas menggunakan satuan tidak baku. Nah, di situ setelah saya setelah Bapak melakukan observasi atau saya melakukan pembelajaran kemarin, saya merasa sudah mencapai tujuan pembelajaran, di mana saya melihat dari kegiatan hasil LKPD anak didik saya ternyata sudah memenuhi standar KKM. Berarti tujuannya sudah sampai ya, alhamdulillah. Terus bagaimana dengan area pengembangannya? Kemarin kan Bapak Irfansyah menyampaikan bahwa ada 2 area pengembangan yang ingin diterapkan ya. Jadi bagaimana kira-kira dengan area pengembangannya? Iya. Nah, area pengembangan yang saya inginkan kemarin itu kan ada 2 aspek, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Di mana pengetahuannya saya merasa bahwa siswa saya sudah bisa menjawab semua soal-soal yang ada di LKPD. Akan tetapi pada area pengembangan keterampilannya, yaitu pada saat siswa mempresentasikan hasil kegiatannya atau hasil pelaksanaan kegiatannya, nah, di situ anak didik saya masih kurang begitu semangat, begitu bisa dalam mempresentasikan di area pengembangan keterampilannya yang agak kurang. Nah, berarti dalam area pengembangan itu masih ada sedikit Ya, baik ya. Terus menurut Bapak dalam pembelajaran kemarin itu bagian mana yang kira-kira sudah bagus atau sudah baik ya, dan yang masih perlu diperbaiki kira-kira yang mana? Oh iya, dalam pembelajaran kemarin itu yang bagus menurut saya itu saya sudah
menggunakan RPP berdiferensiasi yang berpusat pada profil siswa. Kemudian saya sudah menggunakan media-media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dari siswa tersebut. Yang perlu saya perbaiki di situ mengenai siswa saya untuk berperan aktif dalam menyampaikan pendapatnya. Di situ mereka itu ada agak kurang ragu-ragu di situ, Pak. Jadi sudah baik itu penggunaan media itu Saya menggunakan media. menggunakan multimedia ya. Ya. Jadi banyak media-media yang Bapak gunakan. Kemudian hal yang perlu diperbaiki anak-anaknya ya, Iya, kurang baik ya, Ya, kurang berani berani. ya, kurang berani. Ya, baik. Dari apa yang Bapak sampaikan itu, saya akan menyampaikan hasil pengamatan yang saya lakukan ya. Ya. Dari pengamatan yang saya lakukan kemarin sesuai dengan RPP yang Bapak gunakan itu, RPP berdiferensiasi diintegrasikan dengan KSN ya. Memang kalau saya lihat itu sudah menggunakan RPP tersebut ya, berdiferensiasi. Terlihat dari media yang Bapak gunakan, jadi medianya itu sudah beragam ya, sesuai dengan kebutuhan siswanya. Kemudian juga kemarin saya lihat Bapak Irfansa juga selalu mendampingi ya ada siswa-siswanya yang sekiranya barangkali menurut Bapak Irfansa itu siswa-siswa yang agak kurang ya. Kemudian seperti apa yang Bapak sampaikan itu tentang area pengembangannya, memang kalau saya perhatikan untuk pengetahuannya itu saya lihat siswa-siswanya itu sudah sangat aktif ya, berarti apa yang Bapak lakukan itu memang sepaham dengan saya ya. Jadi keterampilannya itu masih perlu dilatih ya. Kalau saya lihat kemarin itu saat siswa-siswanya mempresentasikan semuanya perlu bimbingan ya. Jadi berarti masih perlu latihan-latihan bagaimana caranya agar siswa tersebut lebih aktif ya. Kemudian juga Bapak Irfansa juga sudah melakukan memberi kerja kelompok, kemudian pemberian soal secara individu ya untuk mengetahui nilai pengetahuan siswanya ya. Itu menurut hasil pengamatan saya itu sudah sangat luar biasa. Ya. Baik Pak Senin sama Pak Irfansa, proses pasca observasinya luar biasa. Kalau saya lihat ini terlihat dari bagaimana Pak Zainuddin itu menggali, menanyakan apa yang sudah diobservasi kemarin, apa yang telah disepakati, baik itu di pra maupun di observasi. Kita masih sama mengingat kemarin bahwa prinsip coaching itu kan ada kemitraan. Nah, kalau saya lihat kemitraan Bapak Zainuddin dengan Pak Opan itu sudah luar biasa sekali. Ya, jadi tujuannya pembelajarannya juga ditetapkan oleh Pak Opan sebagai guru yang diobservasi, bukan dari Pak Opik sendiri. Kemudian Pak Opik tadi Pak Zainuddin ya, tidak ada pun gerakan menggurui di situ kalau saya lihat. Jadi luar biasa sekali. Terus yang prinsip yang kedua itu adalah proses kreatif. Proses kreatif ini percakapan dua arah, bukan hanya Kopik yang ngomong atau Kopan hanya itu timbal balik ke situ. Jadi lebih banyak Pak Opannya yang ngomong, terus juga Pak Kopik juga di situ. Terus Kopik mendengarkan, kemudian merangkum apa yang dijelaskan oleh Pak Opan. Di luar biasa sekali situ proses kreatifnya juga. Pertanyaan-pertanyaan yang digunakan oleh Kopik itu adalah pertanyaan yang menjadi saya. Dan prinsip coaching yang ketiga itu adalah memaksimalkan potensi. Jadi di situ tadi ditanyakan tindak lanjutnya, bagaimana percakapan itu tindak lanjut dari masalah tadi. Ya, yang belum masih diperbaiki itu. Ya, tadi bagaimana tindak lanjutnya. Dan luar biasa sekali segera mungkin
katanya Kopan seperti itu ya. Dan tadi juga penutup luar biasa Pak Opik mengambil kesimpulan, Kopan juga ada kesimpulannya. Jadi untuk coachingnya luar biasa sekali Pak Opik, keren. Alhamdulillah. Mungkin itu saja umpan balik dari saya Pak. Semangat Pak. Sebentar lagi kita selesai. Oke, terima kasih.